Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Radio Malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Diceritakan, di depan rumah Abu Nawas terdapat pohon mangga yang besar. Seiring berjalannya waktu, pohon mangga tersebut mulai berbuah. Lama-kelamaan, buahnya semakin banyak dan semakin besar. Abu Nawas yang terkenal dermawan membagikan buah mangganya kepada para tetangganya. Pada suatu malam, ada 3 bocah pencuri mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka berencana mencuri mangga yang ada di depan rumahnya. Namun naas, saat mereka sedang melakukan aksinya, Abu Nawas memergoki ketiga bocah tersebut. "Hei, ngapain kalian? Ayo, turun!" teriak Abu Nawas. Dengan wajah penuh ketakutan, mereka pun turun menghadap Abu Nawas. "Siapa kalian ini dan kenapa kalian mencuri mangga?" tanya Abu Nawas. "Maafkan kami Tuan Abu, kami mengaku bersalah," jawab mereka ketakutan. "Kalau mau mangga, kenapa harus mencuri? Mintalah secara baik-baik, nanti pasti aku kasih," tutur Abu Nawas. "Sekali lagi kami minta maaf Tuan Abu," kata mereka. "Baiklah, karena kalian telah melakukan kesalahan, maka kalian harus dihukum," ujar Abu Nawas. Lalu ketiga bocah tersebut satu persatu ditanya siapa namanya. "Nama kamu siapa?" tanya Abu Nawas kepada bocah pertama. "Nama saya Anas Tuan," jawab bocah pertama. "Oh, Anas. Sebagai hukumannya, baca surat Al-Quran yang sesuai dengan nama kamu," perintah Abu Nawas. Bocah pertama ini lalu membaca surat Anas sampai selesai. "Kamu siapa?" tanya Abu Nawas kepada bocah kedua. "Saya Tarik Tuan," jawab bocah tersebut. "Baik, baca surat At-Tarik sampai selesai," perintah Abu Nawas. Bocah kedua pun membaca surat At-Tarik sampai selesai. Kini, tibalah giliran bocah ketiga. Dia terlihat gemeteran dan wajahnya mulai panik. "Nama kamu siapa?" tanya Abu Nawas. "Nama saya Ali Imron Tuan. Tapi kalau di rumah biasa dipanggil Kulhu," jawab bocah ketiga dengan terbata-bata. Spontan Abu Nawas langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Ya sudah, baca surat Kulhu," kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Setelah ketiga bocah tersebut dihukum dengan membaca surat-surat Al-Quran, Abu Nawas lalu menasehatinya. "Kalian harus berjanji, jangan sampai mengulanginya lagi," kata Abu Nawas. "Baik Tuan Abu," jawab mereka serempak. Kemudian Abu Nawas memberi mereka sekantong buah mangga. "Sekarang pulanglah," ucap Abu Nawas. Ketiga bocah tersebut lalu pamit pulang dan mengucapkan terima kasih. Selama ini raja memendam rasa penasaran karena Abu Nawas selalu cerdik dan lolos dari setiap jebakannya. Raja terus berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan sosok humoris dan cerdik ini. Akhirnya Menteri Istana memberi usulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas.
"Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka Raja ke istana sekarang juga," ujar salah seorang pengawal. Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana. Kalau bukan perintah Baginda Raja, tentu saja Abu Nawas akan mengusirnya. "Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku?" gerutu Abu Nawas. Dengan terpaksa Abu Nawas datang ke istana. Akibat perasaannya yang sudah dongkol, Abu Nawas pun bertingkah agar Baginda Raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping sang raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, ia pun menahan emosinya. "Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apa kau siap menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan Paduka Raja," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Bagus. Kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberikan hadiah 1000 dinar, ungkap Baginda Raja. "Tapi kalau kau tidak mampu menjawab, sebagai hukumannya rambut kepalamu harus digundul dan janggutmu dipotong bersih. Lalu aku akan mengarakmu dengan keledai," sambung Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut, karena biasanya hukuman yang akan diterima yaitu penjara selama sebulan. "Baiklah Paduka Raja, tapi hamba tidak menginginkan uang," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja lagi. "Hamba ingin Paduka Raja memerintahkan serangga-serangga itu jangan menggangguku," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dengan permintaan Abu Nawas. Sejenak dia berpikir bahwa serangga-serangga itu bukan rakyatnya, maka tidak akan mungkin terjadi. Bukankah Baginda seorang raja? Akan hebat seorang raja bila dapat memerintah serangga, celetuk Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh padukanya. "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia?" terang Abu Nawas. Rasa takut pun menghampiri Baginda Raja. Ia takut Abu Nawas dapat menjawab tebakannya. Tetapi dirinya malu apabila tidak dapat memenuhi permintaan Abu Nawas. Abu Nawas berpikir Baginda Raja takut malu. Akhirnya bersedia menjawab pertanyaan dari Paduka Raja tanpa sebuah syarat apapun. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja merasa tenang dan lega. Ia pun langsung mengajukan pertanyaan tebakan kepada Abu Nawas. "Pohon apa yang berumur 1 tahun memiliki 12 cabang, setiap cabangnya terdiri dari 30 daun, dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, serta sebagian lagi menghadap ke arah gelap?" tanya Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, pertanyaan sesulit apapun pasti akan dijawabnya. Pohon itu mewakili tahun karena ada 12 bulan dalam 1 tahun. Dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut saat Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama. Namun ia tenang, karena sebelumnya syarat yang diajukan Abu Nawas sudah dicabut. "Tapi rasanya tidak adil Abu Nawas kalau aku tidak memberikan hadiah. Katakan Abu Nawas, apa yang kau inginkan?" kata Baginda Raja. "Baiklah, hamba minta 500 dinar, dan selama 1 bulan Paduka Raja tidak boleh mengganggu hamba," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tidak akan mengganggunya selama 1 bulan ke depan, dan Abu Nawas pulang membawa 500 dinar. Kejujuran Abu Nawas diuji dengan wanita cantik. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu. Ia membawa kapak yang sangat usang sebagai alat mempermudah pekerjaannya. Namun sayangnya kapak miliknya itu malah jatuh ke jurang.
Melihat Abu Nawas yang sedang panik dan bingung karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah jadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek-kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan kesulitan mengambilnya. Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, berlapis emas dan sangat mewah. "Apakah ini milikmu, nak?" tanya kakek itu. "Bukan, kek," ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. "Apakah itu kapakmu, anak muda?" kata kakek itu. "Bukan, kek, kapak saya jelek dan berkarat," terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar jujur. Sebelum memberikan 2 kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu? Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya, kek. Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku, kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa, karena bisa memberikan nafkah yang halal," tutur Abu Nawas. Akhirnya, kakek itu memberikan kapak berlapis emas dan intan permata tadi kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena sudah jujur. Ia pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikan melalui harta tidak berhasil. Akhirnya jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas, kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Ke semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya apa yang sedang dia cari dan menawarkan diri untuk membantunya. Abu Nawas mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian kotor. "Tenang, aku akan membantumu dan pasti menemukan istrimu," ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas teringat kalau kakek itu yang ditemuinya di hutan saat kapaknya masuk ke jurang dan memberikannya 2 kapak yang sangat bernilai. "Wah, rupanya kakek itu ingin menguji kejujuranku lagi," kata Abu Nawas di dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas, apakah benar orang itu adalah istrinya. Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah benar wanita ini adalah istrinya? "Benar, kek, ini istri saya," katanya. "Bukan, ini bukan istrimu. Kenapa kau tidak jujur? Katanya hidup harus penuh rasa syukur," ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas menjelaskan, jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak tadi. Kakek itu nantinya akan membawa 1 wanita cantik lagi. "Nanti kau akan memberikan 2 wanita cantik itu lagi kan? Sama seperti kapak," terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas. Dikerjai balik Abu Nawas, tabib palsu rugi ratusan dinar. Abu Nawas mengerjai balik tabib palsu.
Penipu itu bahkan sampai rugi ratusan dinar. Bermula dari suatu hari di kota tempat tinggal Abu Nawas, dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib palsu. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh, namun karena rayuan manis sang tabib palsu, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saran istrinya. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarnya 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas mulai curiga jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku, tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hati. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, dia membuka praktik pengobatan di depan rumahnya, lengkap dipasang papan yang bertuliskan, "Sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar." Para pasien yang rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati berhasil disembuhkan. Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang. "Hari ini kenapa sepi sekali?" tanya sang tabib dalam hati. Selang beberapa lama datanglah asistennya dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. "Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktik pengobatan," kata asistennya melaporkan. "Benarkah?" tanya sang tabib. "Benar Tuan, di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini di rumah Tuan sepi pasien," jawab asistennya. Mendengar kabar itu, sang tabib tertawa mengejek. Memangnya Abu Nawas sakti? Menyembuhkan dirinya saja tidak bisa, balas sang tabib dengan terus tertawa. "Bukan masalah sakti atau tidaknya Tuan, tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar, ujar sang asisten. "Oh, pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa emang benar begitu?" tanya sang tabib penasaran. "Saya lihat sendiri Tuan, tapi anehnya pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya," jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu. Ia berencana menipu Abu Nawas. "Beberapa hari ke depan, untuk sementara kita tutup dulu. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan," ucap sang tabib kepada asistennya. "Memangnya kenapa Tuan?" tanya asistennya penasaran. "Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar, jawab tabib palsu itu. "Tapi bagaimana caranya?" tanya sang asisten bertambah penasaran. "Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku," paparnya. "Dengan begitu, aku bisa dengan mudah mendapat 1000 dinar, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas.
"Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu," kata sang tabib. "Bukankah kau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari?" tanya Abu Nawas. "Iya benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya, makanya aku datang ke sini," jawab sang tabib. "Memangnya kamu sakit apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa," kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. "Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangnya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. "Ini obatnya sudah jadi, minumlah," ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kecut. "Kamu menipuku ya? Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut," kata tabib itu emosi. "Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa. Sekarang bayar ongkos berobatnya," pinta Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar. Hari berikutnya, ia kembali mendatangi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku mau berobat lagi," kata sang tabib palsu. "Oh, silakan. Apa lidahmu masih mati rasa?" tanya Abu Nawas meledek. "Bukan, kali ini penyakitnya berbeda," jawab sang tabib. "Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit. Kali ini apa penyakitnya?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku hilang ingatan Abu Nawas," jawab tabib palsu itu. "Apakah kamu kesandung kasus korupsi makanya hilang ingatan?" tanya Abu Nawas. "Enak saja, memangnya aku pejabat," jawab tabib dengan nada protes. "Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, aku akan mengambilkan obatnya," ucap Abu Nawas. Tidak berapa lama, Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu. "Ini obatnya, silahkan diminum," kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. "Aku tidak mau meminumnya Abu Nawas," ujar sang tabib. "Loh, memangnya kenapa?" "Katanya pengen sembuh," ucap Abu Nawas. "Ini kan perasaan air jeruk seperti kemarin, aku tidak mau," kata sang tabib menolak. "Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh. Sini, bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas lagi. "Sudah sembuh? Sudah sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas," protes sang tabib. "Buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan itu. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh," jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan. Mau tidak mau, ia harus memberikan uang kepada Abu Nawas. "Kurang ajar, ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira," pikir sang tabib. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialami, tabib palsu itu berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia mendapat ide. "Aku pasti berhasil," ungkap tabib merasa yakin. Kali ini ia berpura-pura buta. Si tabib berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba, Abu Nawas sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu menjawab, "Tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta. Sembuhkanlah aku," terangnya. Tabib itu kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah mengapatinya dengan seksama, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. "Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah. Maafkan aku untuk kali ini, tidak mampu mengobatimu," ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan.
akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas. "Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu," kata sang tabib berpura-pura. "Ya, mau bagaimana lagi? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu aku dapat uang 1000 dinar dong?" tanya tabib palsu itu penuh harap. "Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas masuk ke rumah untuk mengambilkan uang. "Ini uang 1000 dinar untukmu," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hei Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar?" tegas sang tabib palsu dengan emosi. "Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? tanya balik Abu Nawas. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta apa?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu apa Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya si tabib kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh, sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas," protes si tabib palsu. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar. Berarti matamu sudah bisa melihat," jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun terpaksa memberikan 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan perasaan kecewa. "Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas," ucap si tabib palsu. Sementara Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinarnya yang pernah diberikan kepada sang tabib palsu sewaktu sakit berobat. Abu Nawas dan kabar besok kiamat. Diceritakan, Abu Nawas memiliki hewan peliharaan. Di samping memiliki keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas untuk menyembelihnya. Ia lebih menyukai kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah. Abu Nawas menyambut hangat kawan-kawannya itu, dan setelah mengobrol, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan sehat. Bagaimana kalau kita berpesta dan sembelih saja kambing itu?" usul kawan lainnya. "Ya, aku setuju. Dagingnya pasti enak dan lezat," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambingku itu tidak terlalu gemuk, belum begitu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati kalau sampai disembelih. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Ya Abu Nawas, besok akan kiamat, kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lainnya. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa. "Baiklah, besok kita akan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dahulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan dan mereka segera melepas baju untuk berenang di tepian pantai. Saat mereka tengah berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil baju semua temannya.
Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya temannya. "Oh iya, tadi aku waktu kesini lupa membawa kayu bakar. Sebagai gantinya, aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing ini," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami pulang dalam keadaan telanjang?" ucap mereka. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju, karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas, karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah selesai makan, mereka terpaksa pulang tanpa memakai baju. Dan di sepanjang perjalanan, mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Abu Nawas mencari jarum yang hilang. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata Abu Nawas mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantu Abu Nawas mencari jarum tersebut. Tetapi selama 1 jam lebih mereka mencari jarum tersebut tidak juga mereka temukan. Kemudian tetangganya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kira-kira di mana engkau menjatuhkan jarum itu?" tanya tetangga itu. "Jarumnya sih jatuh di dalam rumah," jawab Abu Nawas. "Loh, maksudnya bagaimana? Kalau jarum itu jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya tetangga tersebut keheranan. "Karena di dalam rumah tampak gelap, sedangkan di luar terang," jawab Abu Nawas tanpa dosa. Kisah ini selesai sampai di sini, singkat namun penuh makna. Ada yang memaknai jika mencari kebahagiaan di luar rumah itu tidak ada artinya, padahal kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam rumah yang terkadang tak terlihat.